Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya kita semuanya? Tentu kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama dengan tema menanti pertolongan di saat kelam. Apa arti kekelaman dalam kehidupan kita? Kekelaman adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Kekelaman bisa berarti sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang selalu kita hindari. Kita semua tentu pernah mengalami masa-masa kelam. Mungkin ekonomi kita yang kelam, keuangan kita yang kelam, keluarga kita yang kelam, atau kesehatan kita yang kelam. Saya pernah mengalami masa-masa kekelaman dalam kehidupan kami. Kami juga pernah mengalami kena COVID, waktu zamannya COVID sepertinya kita melewati lembah bayang-bayang maut waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga pernah mengalami bagaimana kelamnya kehidupan ini di saat punya rumah sendiri, tapi Tuhan suruh ngontrak ke tempat pelayanan kami. Waktu itu kami merasakan saat-saat yang kelam itu ya, mau jual rumah juga tidak laku-laku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa menolak ketika hal itu terjadi, dan kita sebenarnya tidak ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Respon yang benar akan menentukan cara kita melewati masa-masa kekelaman. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Peristiwa yang melatar belakangi ini adalah respon Daud ketika dia melewati lembah kelam di dalam hidupnya. Lembah kelam, bahasa Yunaninya adalah Salmanet, artinya kegelapan, yaitu tempat yang penuh bahaya, penuh ketakutan, binatang buas, ada ular, harimau, beruang, kalajengking, dan sebagainya. Daud menempatkan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Saya terberkati dengan ayat ini di Mazmur 23 ayat 4, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita seperti ada di dalam lembah kekelaman? Yang pertama, jangan takut. Kenapa firman Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan adalah gembala kita. Di Israel pada zaman itu, gembala kalau menggembalakan domba selalu membawa gada dan tongkat. Punya gada, punya tongkat, itu adalah jaminan pembelaan dan perlindungan diri bagi domba-domba gembalaan. Fungsi gada yaitu sebagai alat pemukul yang terbuat dari kayu atau besi yang ujungnya seperti martil besar, penghalau binatang yang akan mengganggu domba fungsinya, dan pembela diri dari serangan binatang buas. Bisa juga berfungsi sebagai alat perang. Mungkin ada penyamun atau perampok yang membahayakan si gembala, maka bisa digunakan gada ini. Fungsi tongkat adalah
membantu menarik domba yang tersesat. Ada domba yang berjalan keluar dari kawanan domba itu, lalu si gembala menarik domba itu, lehernya ditarik dengan tongkat. Jadi si gembala ini menyelamatkan domba dari bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa tidak takut merupakan bentuk kepercayaan kepada jaminan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu menyertai, meluputkan dari ketakutan. Di dalam Mazmur 3 ayat 5-6 dikatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Ini pengalaman Daud waktu dia lari dari Absalom, anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa takut, mari pandang Tuhan yang adalah gembala kita, gembala yang senantiasa siap untuk menolong kita, yang siap untuk meluputkan kita dari mara bahaya sebesar apapun. Yang berikutnya, jangan kehilangan harapan. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak selama-lamanya ada dalam lembah kekelaman. Tidak selama-lamanya kita ada di dalam lembah kekelaman. Lembah kelam bukanlah tujuan Tuhan atas hidup kita. Lembah kelam adalah bagian dari proses kehidupan. Bukan tinggal di lembah kelam, tapi melewatinya saja. Tuhan adalah gembala. Tuhan membawa domba ke padang yang berumput hijau. Kesaksian Daud saat menggembalakan domba di dalam 1 Samuel 17 ayat 34-35 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.' Jadi terjadi perkelahian dengan binatang buas. Tapi ada kemenangan karena Daud punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi Daud menang waktu menghadapi perkelahian dengan binatang buas. Tuhan adalah terang dalam kekelaman. Mazmur 27 ayat 1-3 dikatakan, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih merasa bahwa kita masih di dalam lembah kekelaman, jangan kehilangan pengharapan. Yakinlah bahwa tidak untuk selama-lamanya kita ada di saat yang sepertinya tidak ada pengharapan. Saya pernah mengalami hal seperti ini. Saya katakan pada suami saya, sampai kapan hal ini terjadi? Sampai berapa lama hal ini terjadi? Belum punya gereja sendiri, belum punya ini dan itu dan sebagainya. Tapi ternyata tujuan Tuhan menuntun kita lewat lembah kekelaman adalah ke padang
yang berumput hijau. Saatnya kita akan merasa ternyata semua proses itu baik bagi kita dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, tetaplah setia. Mengapa? Karena Gembala Agung kita setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita jangan pernah keluar dari penggembalaan Tuhan, karena Tuhan itu Gembala Agung bagi kita. Dan jangan putus asa dan jangan meninggalkan Tuhan. Tetap mengikuti suara Gembala, yaitu suara Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 4 dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat bersekutu dengan firman-Nya, dengan kita berdoa, menyembah Tuhan bersama saudara seiman ataupun secara pribadi, kita akan merasakan penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang akan kita hadapi di tahun ke depan ini, jangan takut, jangan pernah kehilangan harapan. Tetap setia sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita, sebab Dialah Gembala Agung kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.